선전구역 알파. 여기요! 여기요! 나머지는 진짜 너밖에 없어? 너도 애들도 다 무서워서 그런 거야. 다현아. 뭐냐? 은주야! Saat Chungsan sedang bertarung melawan Guinam, Onjo dan para murid lain mencoba membantu menghentikan perbuatan Guinam itu. Tetapi semua itu sia-sia karena Guinam dalam sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Suyok kemudian berusaha mengerahkan semua kekuatannya agar ia bisa menjatuhkan Guinam, sehingga mereka berdua pun sempat bertarung dengan sengit. Lalu saat Namra tak kuat menahan amarahnya lagi, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suyok. Tapi tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata kekuatan zombie alpha mampu meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat sehingga ia berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di sisi lain, seorang pemimpin pasukan militer bernama Shunmo dan beberapa bawahannya yang ahli di bidang patologi cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari wabah virus Jonas itu. Karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jae-il yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jae-il, sehingga Jae-il pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Yosan. Dan di sana juga ada laptop Pak Lee, yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas serta cara membasminya. Sementara itu, Chulso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yunji ternyata masih hidup. Sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya, namun nampaknya Yujin tak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Yunji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Chulso sempat menawarkan makanan yang ia pegang. Tetapi entah mengapa, Yunji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Chulso. Scene kemudian beralih saat Chungsan dan kawan-kawannya sedang mendengarkan curhatan dari Namra. Tiba-tiba Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar mereka bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan bahwa mereka semua aman, Sunmo memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid setelah menyelesaikan misi utama terlebih dahulu, yaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di lab science. Tanpa berlama-lama lagi, para tentara itu pun langsung memasuki lab science melalui jendela dan menembaki para zombie yang ada di sana. Lalu setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut, Sunmo memerintahkan para tentara itu untuk segera kembali serta membawa para murid menuju pusat karantina. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Yunji yang sedang memakan Chulso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, Sunmo pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Yosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid. Karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu ada yang sudah terinfeksi virus Jonas. Tak hanya itu, misi mendapatkan laptop Pak Lee saat ini jauh lebih penting karena dengan laptop itu mereka bisa menyelamatkan banyak manusia yang ada di seluruh dunia. Pada akhirnya para tentara itu pun terpaksa pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid sama sekali.
Perasaan bingung, sedih, serta marah mulai menghantui pikiran Chungsan dan yang lain karena mereka telah mempercayakan seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi saat para tentara itu sudah ada di depan mata mereka, para tentara itu justru pergi dan meninggalkan mereka begitu saja. 이번에 경리소에서 사고가 무증상 감염자인 것 같습니다. 아무데 구하지 마. 다시 확인. 알겠습니다. Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Jang Hari dan Mi Jin mencoba keluar dari gedung olahraga berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya, tentu saja para tentara itu langsung pergi begitu saja. Shin kemudian beralih ke Soju ketika ia sedang dalam perjalanan menuju SMA Yosan. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisinya, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena kaki wanita itu sudah terjepit di sela-sela mobilnya. Soju kemudian memberikan senjata serta beberapa persediaan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi sayangnya, si pria itu justru menodongkan senjata itu ke arah Soju sambil mengatakan bahwa Soju harus membantunya terlebih dahulu. Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama berada di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Yosan. Dan pada akhirnya, Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras, sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa tubuh mereka. Tapi meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis, karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah yang mengubah seluruh teman, guru, serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Chungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah. Di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Chungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Daesu yang terkejut melihat zombie itu pun langsung memukulinya, akan tetapi Chungsan malah menghentikan Daesu karena ia tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya Suyok berhasil menyadarkan Chungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana. Dengan perasaan yang sangat sedih, Chungsan pun terpaksa harus merelakan kepergian ibunya meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. 빨리 와. 가자. 정신 차려, 새끼야. Di tengah perjalanan, Hyurung sempat terpleset, tetapi entah mengapa, Jimin justru pergi meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain, berharap ia bisa menemukan keberadaan Chungsan dan yang lainnya. Namun tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan, di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Dan pada akhirnya, Jimin pun tergigit oleh para zombie itu dan mulai berubah menjadi seperti mereka. Di sisi lain, Hyurung ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena ternyata Jang Hari dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tapi tanpa mereka sadari, ternyata di dalam sana sudah ada beberapa zombie. Sehingga mereka pun berlari ke tempat penyimpanan bola. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Junsung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada ia harus selalu menjadi beban, agar Jang Hari dan Mi Jin bisa selamat dari serangan zombie tersebut. 도망가. Sementara itu, Minja yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lainnya. Di dalam sana, Daesu mencoba meminta maaf pada Chungsan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibunya.
Namun di sini tampaknya Chungsan telah mengikhlaskan kepergian ibunya meski ia harus menahan perasaan sedihnya. Keesokan harinya, Mijin baru sadar bahwa ternyata Wujin merupakan adik dari Jang Hari yang selama ini mereka cari. Sehingga ia pun mencoba mengajak Wujin mengobrol tentang kakaknya itu. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba Daisu datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia selalu menyukai Jang Hari. Mendengar hal itu, Jang Hari pun sempat kesal karena bagaimana bisa Daisu malah menyatakan perasaannya pada saat mereka sedang kebingungan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suyok tiba-tiba saja mendapatkan ide, yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah barikade untuk bisa keluar dari gedung olahraga itu. Saat sedang mempersiapkan barikade, Junjung dan Mijing sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Namun untungnya, Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Chungsan sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus biskuit sehingga mereka pun mencoba membagi biskuit itu agar semua orang bisa memakannya. Akan tetapi saat tiba giliran Daisu, ia malah memakan semua biskuit itu, padahal saat itu Junjong belum kebagian sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan membuat sebuah barikade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Berlahan-lahan mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar. Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Junjong tak sengaja tergigit oleh zombie tersebut. Menyadari bahwa ia sudah tak punya banyak waktu lagi, Junjong pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada Chungsan dan yang lain untuk mendorong barikade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintu itu, namun sayangnya mereka semua tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. 문이 연다. 잠깐만. 책임진다고 하지 말걸.